sana. Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul, dengan riang kami puji Allah, kasih dan mulia padamu ku buka hati, bagai bunga mereka, kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyaplah, kau beri bahagia abadi, memancar terang di hati. Baik sahabat setia Hope Channel, kami mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Dimanapun Anda berada pada saat ini, kami percaya sangat penuh sukacita dan bahagia. Dan kita bertemu kembali dalam ruang panggilan kasih di tahun 2021. Dan kita sudah melewati 10 episode dalam acara ruang panggilan kasih. Dan pada saat ini kita akan membahas yaitu adalah sebuah kunci kebahagiaan. Ada satu penelitian yang dilakukan bahwa kebahagiaan itu kalau kita memiliki uang dan demikian juga dengan harta. Ternyata tidak demikian. Kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki suatu kebersamaan dengan keluarga tentunya, bahkan sahabat dan siapa saja. Dan di tahun 2021 ini kita akan berbahagia, menyongsong penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami sangat bersukacita oleh karena Tuhan telah menuntun hidup kami memasuki tahun 2021 penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena seluruh rahmat dan anugerah Tuhan kami telah nikmati di tahun 2020, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap juga akan memberkati kami di tahun 2021 ini, khususnya untuk mengikuti ruang panggilan kasih. Biarlah kiranya berkat-Mu tercurah bagi kami ketika kami mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam hatiku ada lagu dari surga yang suci, tak ada lagu yang lebih merdu, itulah lagu kasih. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Ku kasih Yesus yang telah mati dan membasuh dosaku. Diberinya lagu dalam hati yang ku nyanyikan selalu. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Ku akan nyanyi lagu itu dengan malaikat semua. Betapa indah, betapa merdu lagu biduan surga. Dalam hatiku terdengarlah
lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Baik sahabat setia Hope Channel, salah satu faktor menandai keluarga yang sehat dan bahagia itu adalah sebuah kunci kebahagiaan, yaitu menghargai satu dengan yang lain atau yang disebut dengan apresiasi. Baik, di studio kita sudah kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Fortin Sagala. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pendeta Behan. Luar biasa di tahun 2021 ini saya lihat Pak Puji Pendeta Tuhan, ya. puji Telah Tuhan. menjalani tahun 2020. Sangat bahagia Pak Pendeta. Betul, puji Tuhan dengan Amin. pertolongan Tuhan. Saya lihat Pak Pendeta penuh dengan sukacita. Amin. Ya, kita Amin. kembali di ruang panggilan kasih di tahun Ya. 2021 ini Pak Pendeta. Baik. Tadi Pak Pendeta saya sudah sampaikan di awal bahwa salah satu faktor keluarga sehat dan bahagia itu adalah ketika kita mengadakan atau membuat suatu apresiasi, Ya. ya kan, kepada satu atau kepada orang lain, baik di keluarga ataupun saudara kita, Pak Ya. Pendeta ya. Baik, Pak Pendeta, kita langsung malam ini ya, apa yang kita mau buka atau kita ketahui ya tentang kebahagiaan ini, karena malam ini adalah sebuah kunci kebahagiaan. Apakah memang saya sudah bahagia, atau sahabat setia kita Hope Channel ya dimanapun berada malam ini tahun 2021 ya, apakah tetap berbahagia itu Pak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih Pendeta Behan. Selamat tahun baru kepada seluruh sahabat setia Hope Channel ya. Amin. Kita boleh kembali bertemu di ruang panggilan kasih ya, untuk mengawali tahun kita pada saat ini, tahun 2021. Nah, apa yang mau kita buka atau apa hal yang perlu kita ketahui ya tentang kebahagiaan ini? Terkadang orang menilai bahwa saya itu bahagia hanya dari penampilan luar saja. Ya. Tapi Kita ini bisa tertawa Pak Pendeta. gitu. Ya. Tapi tertawanya kan terkadang berbeda-beda jenisnya. Tertawa karena menekan sesuatu gitu ya. Kan bisa kelihatan Pak Pendeta. Kalau tertawanya ditahan-tahan, itu mungkin beda. Tapi kalau lepas, Betul, itu betul. mungkin sukacita dan bahagianya benar-benar ini Pak Pendeta. Ya, artinya kalau seperti tertawa pada malam hari ini ya karena suasana baru gitu ya. Gitu. Belum memikirkan yang lain-lain gitu Amin, ya. Jadi semua orang pasti ingin bahagia tentunya Iya, gitu ya. betul. Termasuk sahabat-sahabat setia Hope Channel tentu Anda juga merasakan ingin bahagia ya. Kita 1 tahun melewati hari-hari perjalanan kita ya, tentu Anda memiliki harapan-harapan ya. Iya, Harapan-harapannya itu tentunya sesuatu yang menurut Anda bisa memberikan kebahagiaan. Ya, dan sukacita. Khususnya tahun 2021 betul, Pak tahun Pendeta. 2021 tentunya Betul. gitu ya. Dengan belajar dari tahun 2020 yang lalu kan, mungkin kita setelah mengevaluasi, melihat bagaimana perjalanan, oh ternyata ini yang harus saya tambahkan, ini yang harus saya benahi gitu ya, untuk mencapai kebahagiaan yang lebih baik di tahun kita di tahun 2021 ini. Gitu. Jadi kebahagiaan itu sendiri memang merupakan kebutuhan kita ya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah sesuatu keadaan, pikiran atau perasaan ya, yang dimana kita merasa bahwa kita dapat menerima kondisi ini apa adanya gitu. Kita enjoy dengan hidup kita ini ya, tidak terbebani dengan banyak hal gitu ya. Jadi itu bisa membawa pikiran kita lebih tenang, dan ketenangan itu merupakan satu bagian dari langkah untuk memiliki kebahagiaan gitu ya. Khususnya kita berbicara untuk ruang lingkup keluarga ya, dalam ruang lingkup keluarga. Betapa bahagianya ketika kita bisa berkumpul ya, khususnya dalam suasana tahun baru begini ya. Berkumpul semua anggota keluarga, orang tua dengan anak-anak, mungkin orang tua kita yang sudah tua, berkumpul dengan anak cucu ya, itu sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Walaupun
ya bagi banyak orang bahagia itu katanya oh bahagia itu sederhana gitu ya kan. Duduk bersama dengan dia itu kebahagiaan ya. Bagi orang muda ya kan. Gitu. Apalagi tahun 2021 karena tahun 2020 dia belum bisa duduk bersama. Betul. Duduk tapi di tempat yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi bahagia itu datangnya dari diri kita sendiri. Betul, Pak Pendeta ya. Baik, Pak Pendeta. Jadi ini luar biasa nih tahun 2021 ini ya. Iya. Jadi bagaimana sahabat-sahabat setia Hope Channel kita lebih bahagia lah Pak Pendeta. Betul. Tahun 2021 karena di tahun 2020 mungkin bisa saja Pak Pendeta ada hal-hal yang belum tercapai. Betul. Di tahun 2020. Tapi tahun 2021 ya saya akan lebih berbahagia untuk mencapai tahun 2020 karena tadi kan kita sampaikan bukan faktor uang yang membuat kita lebih berbahagia. Betul. Tapi jangan lupa juga Pak Pendeta, nggak ada uang juga bisa juga. Betul. Tapi bukan uang satu-satunya membuat kita bahagia. Ya gitu ya Pak Pendeta ya. Betul. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ini. Jadi rupanya kita perlu dalam keluarga tadi karena Pak Pendeta sudah bilang konsepnya adalah dalam keluarga ya. Bagaimana kita bahagia, memberikan suatu apresiasi ya. Nah, pertanyaan Pendeta, apakah sih manfaatnya? Ini kan manfaat ini sekarang Pak Pendeta bagi anggota keluarga. Ini kan suatu atau sebuah kunci kebahagiaan bagi keluarga. Silakan Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Habehan. Jadi sahabat setia Hope Channel ya, ketika kita boleh mendapatkan kebahagiaan ya khususnya dalam rumah tangga atau keluarga kita, tentunya itu tidak datang dengan sendirinya begitu ya. Betul. Nah, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Salah satunya adalah mengapresiasi ya, memberikan sebuah penghargaan. Tidak harus mahal. Ya kan? Yang sederhana juga namun disertai dengan niatan yang tulus ya kan dan ikhlas. Senyum ya kan? dong. Senyum kan ya sederhana. Kan? Betul. Ya. Karena nggak perlu biaya ini Pak Betul, Pendeta. betul. Itu juga sebuah apresiasi gitu ya. Karena ada juga orang-orang gitu ketika kita lewat mereka bilang itu kok mahal betul sih senyumnya gitu ya, cuma senyum aja nggak bisa gitu ya kan, padahal hanya kita tegur sapa mungkin selamat pagi atau siang ya dengan senyum ya mereka akan merasa berbahagia juga gitu ya, dan kita pun berbahagia kan kita yang memberikan senyum ini. Nah, apa manfaatnya ya dalam mengapresiasi ya di dalam kehidupan khususnya kita bicara keluarga ya. Kita bicara keluarga, tentu ada banyak hal-hal positif. Ada hal-hal banyak positif yang kita bisa dapatkan ketika kita mengapresiasi bagian-bagian anggota keluarga kita ya, orang tua ke anak gitu ya, kakak ke adik ya, anak juga ke orang tua ya. Saya pikir mengapresiasi itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali gitu ya, sehingga pelajaran kita ini mengatakan memang ketika kita memberikan apresiasi kepada orang lain maka ada hal-hal yang positif ya. Ada hal-hal yang positif yang bisa dirasakan oleh orang-orang tersebut. Contohnya memberikan apresiasi itu bisa meningkatkan harga diri. Oh, gitu ya. Kan? Jadi ketika kita melihat anak-anak kita mungkin di rumah, ya kan, mengerjakan sesuatu, walaupun kita lihat belum terlalu sempurna, gitu ya kan. Contohnya anak-anak SD lah ya, kelas 5, kelas 6. Nyapu rumah belum sebersih apa yang orang tua dapat lakukan. Tapi ketika kita mencoba memberikan apresiasi, menghargai ya, memuji dia, itu akan membuat dia akan lebih bersemangat lagi untuk melakukannya di kemudian hari gitu ya kan. Nah, jadi ini adalah hal positif dalam memberikan apresiasi. Gitu ya. Jadi meningkatkan harga diri. Dia merasa dihargai ya, walaupun dia hanya mengerjakan sesuatu yang sederhana, tapi ketika kita memberikan apresiasi, maka dia akan merasa berbangga. Ya, ketika dia merasa berbangga, itu akan memotivasi dia untuk melakukan lebih baik lagi pekerjaan lainnya, ke depannya. Gitu. Baik, Pak Pendeta, memang ini sangat dahsyat ini kalau kita membuat suatu apresiasi ya. Jadi dalam ruang lingkup keluarga dulu ini ya.
Dan mungkin kepada orang lain juga ya, Ya. mungkin di tempat kita bekerja, ya kan, dan dimanapun kita berada, untuk Betul. tetangga, ya kan, tidak Ya. salah kita apresiasi. Waduh, hebat sekali ya, kamu punya halaman rumah bersih, ya Ya, kan. ya, Nah, betul, tapi betul. halaman kita kotor, gitu kan, tidak enak juga, Pak Pendeta. Jadi ini luar biasa ini. Jadi kalau ada apresiasi yang kita lakukan. Baik Pak Pendeta, ini kalau memang kita sudah melakukan suatu apresiasi, ya kan, itu kan kebagian juga ya. Nah, apakah ada kuasa yang mengikat ini Pak Pendeta dengan kita membuat suatu apresiasi kepada anggota keluarga, sama seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, semakin dia semangat. Oke, baik, terima kasih Pendeta Behan. Sahabat setia Hope Channel, ingat ketika kita mengapresiasi ya, memberikan sebuah penghargaan gitu ya kepada anggota-anggota keluarga kita. Selain itu yang kita sampaikan tadi, memberikan hal-hal yang positif, yaitu meningkatkan harga diri ya. Ya. Itu juga akan membuat mereka merasa dihargai. Ya. Jadi ketika mereka merasa dihargai, mereka merasa diperhatikan, mereka merasa disayangi, itu akan menolong mereka untuk memiliki sesuatu yang baru di dalam diri mereka. Nah, yang saya mau katakan pada saat ini adalah ketika kita mendapatkan apresiasi, pujian ya, dari keluarga, orang tua, kakak, adik, teman, atau tetangga dan lain sebagainya, maka kita akan merasakan bersukacita gitu ya. Dan tidak ada orang yang tidak senang dipuji, bukan? Ya, semua orang senang dipuji ya. Betul. Artian dalam pujian yang tulus, ya kan? Ada juga pujian ini, Pak Pendeta, pujian yang Pura-pura. Iya. Bilang kamu ganteng, padahal sebenarnya enggak juga ya. Betul. Kamu cantik, padahal ada sebenarnya- sesuatu di balik pujian itu gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang tulus, kita berbicara tentang apresiasi pujian yang ikhlas gitu ya, yang tulus gitu ya. Betul. Nah, ketika itu terjadi, maka kita akan merasakan sukacita. Ketika sukacita itu terjadi, maka akan ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada satu ada satu hal yang terjadi, disebut jika kita merasakan sukacita, ada yang disebut dengan endorfin. Endorfin ini adalah satu hormon yang dapat membuat kita lebih bersemangat, lebih produktif dalam melakukan banyak hal. Jadi tidak heran ketika seseorang dipuji, sahabat setia Hope Channel, ketika Anda memberikan apresiasi, memuji anak-anak Anda telah berhasil melakukan pekerjaan, walaupun tidak selalu seperti yang kita harapkan seorang dewasa, tapi Anda mengapresiasi dan memberikan pujian, itu akan membuat rasa senang bagi dia. Dan ketika dia memiliki rasa senang itu, ada hormon endorfin yang terjadi dalam pikirannya, dan hormon itu akan membantu dia untuk lebih produktif, untuk membuat dia lebih bersukacita, untuk menjaga kekebalan daya tahan tubuhnya, dan juga itu akan membuat kita lebih berbahagia. Dan tentunya ketika orang yang berbahagia, dia akan dapat beristirahat dengan baik. Nah, gitu ya. Kalau dia dapat beristirahat dengan baik, ya sudah barang tentu kesehatannya lebih baik juga. Jadi sudah otomatis itu juga membantu daya tahan tubuhnya gitu. Jadi kuasa-kuasa yang kita dapatkan dari mengapresiasi anggota keluarga kita adalah ketika kita memberikan pujian kepada mereka, penghargaan gitu ya kepada mereka, maka mereka akan melakukan hal yang lebih baik lagi, akan termotivasi untuk membuat yang lebih baik lagi daripada dikomentari terus. Aduh, yang sana kurang bersih, kamu cuma lewat sih, coba lo ambil lagi, coba ini, hanya dikomentari ya kan. Maka nanti berikut dia bilang, sudah mama aja yang sapu lah, atau papa aja yang kerjakan lah gitu ya. Jadi ketika kita mengapresiasi, itu akan menolong mereka. Kuasa yang terjadi pada diri mereka adalah menjadikan mereka untuk lebih baik ya, untuk lebih semangat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya begitu. Baik, jadi sahabat setia Hope Channel, bukan barangkali Pak Pendeta
bukan oleh karena sesuatu atau barang yang kita beri materi ya. Tentu, ya. Bukan hanya itu, Bukan, tetapi pujian itu Pujian. kan tidak perlu bayaran Ya, ya kan. ya. Jadi membuat anak-anak kita itu lebih termotivasi Betul. ataupun sahabat kita. Karena atau dia anggota merasa keluarga. dihargai kan Iya, untuk itu apa dia. yang dia buat gitu. Betul, Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta pernah saya dengarkan ini dari dosen saya ini Pak Pendeta. Jadi katanya pada waktu itu anaknya ya dia menyuci piring, gelas dia sudah latih, tetapi pada saat itu dia tidak memberitahukan bahwa bisa saja licin Oke, dan jatuh oke. itu gelas dan berakibat pecah kan? Iya. Nah, dan dia tidak kasih tahu itu sangat berbahaya, bisa melukai. Betul, Nah, betul. lalu ini sang dosen dia lihat dari jauh bahwa anaknya itu ya itu tadi licin, gelas itu jatuh dan Ya, terpecah kan, pecah. takut Betul, dia Pak betul. Pendeta. Betul. Tapi ini dosen ini dia sampaikan waktu di kelas bahwa dia tidak memarahi dia punya anak ini, ya kan? Malahan dia bilang begini, dia ambil lagi contoh ini gelas, ini contohnya Pak Pendeta, lalu Ya. sengaja dijatuhkan dosen ini. Wah, kaget juga ini anaknya. Kok dijatuhkan papa saya kan begitu. Jadi dia bilang supaya berhati-hati, ya. Tetapi tetap diapresiasi oleh Betul. karena dia sudah melakukan hal itu dengan ya. baik. Tetapi dia sampaikan, "Nak, harga gelas ini tidak seberapa." Dia Betul. bilang, "Papa bisa beli berapa lusin pun, tapi kalau kamu tidak hati-hati, maka kamu akan bisa terluka." Betul. Ah, kan begitu kan? Iya, Ah, iya. kan kebanyakan Pak Pendeta kan hanya pecah karena mungkin mereknya bagus. Wah, langsung kita marahin kan. Iya, seolah-olah benda itu lebih berharga ya itu dia dari Pak Pendeta, anak-anak itu. ya betul. kan? Harusnya kita apresiasi. Oh, enggak apa-apa nak jatuh tapi hati-hati. Kan begitu ya? Betul, Pak betul. Pendeta ya. Iya, jadi hal-hal itulah yang memang kita sahabat setia Hope Channel yang perlu perhatikan ya. Jadi mengapresiasi itu tidak harus dengan benda-benda yang berharga iya, gitu ya. betul, betul. Pemberian-pemberian yang besar gitu ya. iya. Ketika kita dapat memahami saja hasil kerja atau perbuatan dari anggota keluarga kita, itu adalah sebuah apresiasi ya, seperti yang disampaikan tadi itu ya. Gantinya memberikan hukuman, tapi dia memberikan sebuah petunjuk-petunjuk yang lain. Itu adalah sebuah apresiasi. Dia merasa dihargai. Dihargai. Ya, untuk apa yang dia lakukan, walaupun belum sesempurna Iya, betul. seperti apa yang kita harapkan. Gitu. Dan sang dosen sampaikan di kami pada saat itu, mulai dari saat itu anak itu lebih berhati-hati Nah, iya. ketika dia mencuci piring dan mencuci gelas dan benda-benda yang lain. Dan sampai saat itu tidak ada lagi benda yang pecah Pak Pendeta. Nah, Karena tentunya apresiasi tadi. itu tidak akan terjadi jika seandainya waktu itu Iya. dia dimarahi. Dan lebih berbahagia dia melakukan itu. Betul. Nah, itu Pak Pendeta. Baik Pak Pendeta, ini luar biasa ya sahabat setia Hope Channel. Jadi dalam kehidupan kita, khususnya di tahun 2021 ini, kita harus lebih memberikan suatu apresiasi kepada suami ya Pak Pendeta ya, Betul. kepada istri maupun kepada anak-anak atau rekan sekerja yang ada di kantor. Barangkali yang menonton ruang panggilan kasih ini memiliki suatu posisi, kita harus mengapresiasi kepada kita punya karyawan. Nah, itu dia kan Pak Pendeta ya. Betul. Jangan sampai tidak diapresiasi. Demikian juga ya kita punya karyawan, apresiasi pimpinan juga ya, artinya sama-sama, karena itu adalah menjadi sebuah kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Baik Pak Pendeta, karena perbincangan kita sangat luar biasa, maka kita akan mendengarkan lagu pada malam hari ini. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan
tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turut ya, karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turut ya, karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, ku hanya harap padamu, hatiku penuh kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turut ya, karena Tuhan pimpin aku. Baik sahabat setia Hope Channel, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini dengan narasumber kita. Namun saya mau sampaikan kepada kita, ketika kita memberikan suatu apresiasi kepada orang lain, maka itu akan meningkatkan harga diri seseorang. Lalu yang kedua adalah bahwa membuat seseorang itu bernilai dan memperbaiki hubungan, ya, yang tadinya barangkali renggang, tapi ketika kita apresiasi, membuat penghargaan, maka hubungan kita akan semakin baik. Dan demikian juga kalau kita memberikan penghargaan kepada orang lain, itu adalah mengurangi kemarahan dan pertengkaran, ya. Jadi malam ini sahabat setia Hope Channel, lakukan ini supaya kita lebih sehat lagi, ya, untuk ke depan di tahun yang baru ini. Baik, kita akan melanjutkan dengan narasumber kita. Kita kembali ke pembahasan kita mengenai apresiasi dengan Pendeta Fortin. Pak Pendeta, Ya. apa tips ya menyatakan apresiasi kita kepada anggota keluarga yang perlu kita ketahui supaya sahabat setia Hope Channel dimanapun mereka saat ini mengetahui tips-tipsnya ini, Pak Pendeta. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih sahabat setia Hope Channel. Penting ya untuk memberikan apresiasi, gitu ya. Karena ketika kita memberikan apresiasi, akan ada banyak akan ada banyak mujizat yang terjadi ya. Dalam dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang yang kita berikan apresiasi. Nah, oleh karena itu berikanlah apresiasi. Coba kita lihat tips ya. Yang pertama itu adalah sorry ya. Baik, terima kasih. Yang pertama itu adalah cari tahu hal-hal baik apa yang ada pada orang lain. Jangan fokus kepada kekurangan mereka. Jadi kita belajar ya untuk melihat kebaikan orang lain. Iya, bukan hal-hal positif. kekurangan. Betul, bukan kekurangan. Tapi belajar melihat hal-hal baik pada diri orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pujian. Ini contohnya untuk di keluarga ya, keluarga, suami, istri, anak-anak gitu ya. Memberikan pujian. Memberikan pujian itu kan tidak harus membuat sebuah syair yang panjang ya dan yang indah gitu ya. Puisi yang puitis, seperti gitu. pujangga gitu kan. Itu kan butuh waktu yang lama itu. Ya kan? Jadi di dalam pelajaran kita pada malam hari ini diberitahukan ada tipsnya kepada kita. Memberikan apresiasi yang sederhana itu, contoh ketika kita sudah berangkat kerja, boleh kirimkan pesan singkat contohnya ya, kepada pasangan kita. Contohnya panggilan kita atau sayang atau mama ya, terima kasih pagi ini
sarapannya luar biasa, tapi sudah di kantor kan? Iya, itu kan sesuatu yang dia tidak duga sebelumnya, tapi tiba-tiba dia terima, itu sesuatu yang wah gitu ya, Aduh, bagi Pak pasangan Pendeta, kita. Gitu. Saya suka sekali Pak Pendeta. Nggak apa WA ya kan, pas sampai di kantor, halo sayang lagi ngapain gitu ya Pak Pendeta. Ya betul. Sebaiknya adalah seperti itu. Gitu ya. Itu adalah sesuatu apresiasi. Itu tidak butuh biaya besar gitu ya. Gitu ya. Tidak harus mengumpulkan uang untuk membeli sesuatu gitu Betul. kan. Tapi cukup memberikan pesan-pesan singkat ya kan. Ya yang bisa saja di saat-saat yang dia tidak sangka kita akan mengirimkan pesan-pesan tersebut gitu ya. Betul. Nah, kepada anak-anak kita juga sahabat setia ya, kepada anak-anak kita juga di rumah ya. Kalau kita contohnya jalan atau apa, kalau kita sudah melihat mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, lalu kita membawa sesuatu, tidak harus mahal gitu ya. Betul. Tidak harus mahal. Ya, kita membawa sesuatu kepada anak-anak kita, mereka akan merasa sangat senang dan itu akan sangat membuat mereka bersukacita ya, berbahagia tentunya. Gitu. Jadi saya punya pengalaman Pendeta Abian sehubungan dengan hal ini. Iya. Ya, saya selalu berusaha gitu ya. Karena kita kan pendeta ini sering keluar ya, maksudnya melawat dan lain sebagainya, pelayanan. Saya selalu mengusahakan ya kan, jika pulang ke rumah membawa sesuatu untuk anak-anak. Sehingga mereka selalu menantikan kedatangan papanya pulang ke rumah gitu ya. Dan akan selalu disambut di depan pintu gitu ya. Kalau sudah kedengaran suara motor masuk atau mobil, mereka semua sudah berdiri di jendela untuk melihat ya papa pulang ya. Kemudian Pasti yang dia lihat adalah tangan gitu kan. Buah tangan apa yang gitu. dibawa gitu kan. Jadi kita selalu berusaha biar cuma contohnya gorengan ya contohnya, kemudian atau makanan-makanan ringan ya. Tapi itu sesuatu yang sangat sangat berharga sekali bagi mereka. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi yang kita bisa berikan ya kepada anggota keluarga kita. Menyatakan kasih sayang melalui kata-kata kita ya kan, atau juga dalam membantu pekerjaan di rumah tangga untuk anggota keluarga. Ini adalah sebuah bentuk apresiasi kita kepada mereka. Baik. Menarik ini Pak Pendeta. Tadi saya mencatat bahwa ketika kita menghargai seseorang, kita harus belajar untuk melihat hal-hal yang positif. Betul, melihat hal positif dari diri orang lain. Diri orang lain. Ya. Jadi mungkin dalam keluarga, terlebih kepada orang lain ya, kita harus lihat yang positif, jangan yang hanya negatif saja. Karena itu juga meningkatkan kesehatan orang tersebut dan kesehatan kita juga, yang memberikan pujian bagi orang lain tentunya. Jadi ini sangat berharga bagi kita, sahabat setia, dimanapun kita. Jadi kalau anggota keluarga kita, ya sahabat kita melakukan satu pekerjaan yang baik, kita harus hargai mereka, kita harus berikan apresiasi. Dan bahkan narasumber kita tadi sampaikan, ya pengalaman beliau, ya ini juga Pak Pendeta, saya juga ini belajar ini dari Pak Pendeta ya kan, karena narasumber tentunya ya, pengalaman ya kan. Jadi ini perlu diobat tahun ini ya. Jadi kalau kemana kita pergi ya kan, ya paling sedikit ada buah tangan ya, supaya anak-anak menyambut kita ya. Tetapi bukan berarti ya kita disambut anak atau anggota keluarga oleh karena ada buah tangan. Bukan itu ya Pak Pendeta ya. Betul. Tapi sukacitanya ya, sukacita daripada anggota keluarga menyambut kita pada saat kita datang di rumah. Ini sangat luar biasa ini. Baik Pak Pendeta, di sini kita punya sahabat juga orang muda ini. Ya, mungkin dia punya pertanyaan ini kan, karena ini belum berkeluarga ya Pak Pendeta ya. Mungkin di tahun ini sudah harus berkeluarga ini Pak Pendeta. Supaya ada nanti kalau pulang kan gimana Pak Pendeta? Kalau dia pulang, siapa yang kasih apresiasi? Siapa yang memberikan pujian sama dia? Nggak mungkin motor. Agak sulit juga memuji diri sendiri. Ya kan? Dia bilang terima kasih, ya kan? Ya mungkin kalau sama Tuhan, ya kan, Sang Pencipta, dia harus berikan pujian. Tapi ketika dia sampai di rumah, siapa yang memuji nanti, memberikan penghargaan? Pak Pendeta Rizky. Jadi tahun ini ya supaya ada yang memuji, memberikan penghargaan kalau pulang pelayanan, ya kan?
Jadi Pak Pendeta ya cepat-cepatlah kan begitu ya untuk Betul. Menikah kan. Betul, karena yang memberi apresiasi dan yang menerima akan sama-sama berbahagia. Kan? Itu dia. Kalau tidak yang sambut, masa kursi-kursi yang sambut dia, ya kan? Atau ya mungkin yang lain, atau ada tetangga. Kalau tidak ada tetangga, siapa yang mau menyambut Pak Pendeta, ya kan? Baik, supaya kita jangan lari ke topik pembahasan kita ya. Nah, sekarang kita berikan waktu ini kepada Pak Pendeta Rizky. Kalau saya perhatikan berarti penting juga lah ya ini memberikan apresiasi ya, tidak kalah penting juga artinya. Nah, sekarang saya mencoba menempatkan diri saya ini Pak Pendeta kepada posisi orang yang menerima apresiasi dari keluarga ini. Nah, bagaimana sih sikap kita ketika kita menerima apresiasi itu Pak Pendeta? Kira-kira seperti itu pertanyaan saya. Dia dari siapa? Ini persoalannya ini. Maksudnya nanti mungkin. Nanti. Iya kan bingung juga kita ini. Betul. Pak Pendeta. Iya. Ini dari siapa yang kasih apresiasi? Dia sendirian? Mungkin dari anggota jemaat. Ya, nah, bisa, ini dia. bisa juga. Iya dong. Iya kan? Wah, betul, ini betul, Pak Pendeta ini ganteng sekali, ya kan? Dia smart melayani juga dengan baik. Mungkin itu Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta. Baik, terima Silakan. kasih ya Pendeta Muda Rizky. Jadi bagaimana sikap kita saat menerima apresiasi tersebut ya? Satu hal yang tidak bisa kita lupakan dalam menerima apresiasi ini adalah tentu mengucapkan terima kasih. Iya. Ya, tidak ada bahasa yang lebih tinggi dari situ ya, kecuali mengucapkan terima kasih. Nah, lalu hal lain apa yang bisa kita rasakan gitu ya, atau kita lakukan ketika kita menerima apresiasi ini. Nah, kita perlu mengetahui bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, yang memberi dan yang menerima akan bersama-sama berbahagia. Ya kan? Yang kita memberikan apresiasi dan yang menerima juga kita akan bersama-sama berbahagia. Dan ingat, ketika kita memiliki suasana hati yang berbahagia, maka kita akan terbantu, tertolong untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dalam pekerjaan kita tentunya gitu. Nah, seorang peneliti yang bernama Rollin McCarthy mengatakan, dengan berfokus pada pengharapan gantinya kepada ketidakpastian akan memiliki efek yang positif pada jantung. Jadi ternyata ada hubungannya juga dengan kesehatan, ya, mengapresiasi ada hubungannya dengan jantung. Coba bayangkan, luar biasanya apresiasi ini. Bukan karena besarnya, sesuatu hal yang sederhana. Ketika kita mengapresiasi, memberikan hal-hal positif, ya, melihat hal-hal positif pada orang lain, itu akan membuat kesehatan jantung kita akan semakin lebih baik lagi, gitu. Jadi luar biasa kuasa dari apresiasi ini. Ya kan? Dan kuasa ini terjadi kepada yang memberi dan juga yang menerima. Iya. Jadi perlu dilakukan dan harus dilatih ya. Jika tahun 2020 kemarin belum terjadi, ya 2021 kita berusaha ya, kita harus berusaha untuk memulai mengapresiasi. Bukan dengan sesuatu benda yang mahal, yang berharga gitu ya. Dengan tegur sapa tadi ya, ketika kita berjalan, selamat pagi, siang, sore, ya, mengucapkan terima kasih untuk sesuatu yang sederhana telah dilakukan ya oleh anak-anak kita di rumah, mengucapkan terima kasih untuk teman kita satu kantor contohnya ya, tadi siang di kantor, dia pas di rumah lebih semangat ya, kita bilang terima kasih ya tadi sudah bantu saya pas di jam kantor. Itu akan merupakan sesuatu yang memotivasi dia untuk lebih baik lagi. Ya kan, dalam melakukan banyak hal, dan terlebih khusus lagi itu akan menjaga kesehatan jantungnya akan berfungsi dengan baik. Luar biasa ini Pak Pendeta. Mungkin apresiasi ini ya. Orang muda ya. Ini ke orang muda lagi nih ya kan. Nah, seperti Pendeta Muda Rizky ini kan, kalau ada seseorang yang memberikan apresiasi kepada dia tadi, ini mengenai jantung ini Pak Pendeta. Jantung, iya. Beda kalau contohnya. Ya kalau saya di rumah biasanya saya panggil istri itu adalah sayang kan, sayang terima kasih, ya kan, karena masakan pagi ini, ya kan, kalaupun jarang-jarang, ya tapi tetap kita sampaikan kan. Tapi seperti jantung tadi apa mungkin apakah dak dikduk atau kalau yang orang muda ini kan, ya betul. Apresiasi, apakah memang jantungnya yang dak dikduk atau mungkin peredaran darah
dalam jantung Ya. atau seperti apa ini Pak Kualitas Pendeta? ya, kualitas ya. dari fungsi jantung itu, Jantung itu akan bekerja dengan lebih baik. Ya kan? Ingat bahwa materi kita ini Ya. dari satu episode ke episode berikutnya itu berbicara tentang kesehatan. Iya. Bagaimana tubuh kita ini adalah tidak bisa bekerja sendiri, organ-organ tubuh Organ ini kan. tubuh kita, Dan kita sudah pelajari di episode yang lalu bahwa segala sesuatu yang dikendalikan dari pikiran kita ini itu sangat mempengaruhi semua organ-organ tubuh kita. ya. Ketika hati kita, pikiran kita terjaga dengan baik, dengan hal-hal yang positif, suka memuji orang, Iya. maka sudah barang tentu fungsi kerja ya dari jantung kita juga akan bekerja lebih baik, gitu ya. Jadi saya pernah pada waktu sekolah kuliah ya beberapa waktu yang lalu, Iya. ada pada waktu masuk di salah satu mata kuliah, dosen ini mengatakan demikian, sebelum kita mulai pelajaran kita ya untuk sesi ini, dia bilang satu hal yang perlu kalian lakukan untuk memenuhi kriteria di kelas ini. Tulislah sebuah surat, dia bilang. Ya kan? Tulislah sebuah surat untuk seorang temanmu. Kebetulan kita tinggal di asrama kan? Iya. Tulislah sebuah surat untuk seorang temanmu yang ada di Asrama. ini, ya kan? Dan isinya adalah Iya. sampaikanlah hal-hal baik dan positif yang kamu ketahui tentang dia. Jadi ketika kita menulis surat, contoh ini ya, selamat pagi temanku. Contohnya Sambil senyum, Pak iya, Pendeta. Sambil Wah, senyum. senyum Nggak mungkin, sendiri ini kan masalah juga ini. nggak mungkin selamat pagi, tapi memberikan sukacita ya kan. Juga Ini kan betul, ya, betul. kalau dia sesuatu pujian yang tulus, Iya. itu refleks itu senyum itu Iya, langsung senyumnya. merekah dia gitu. Kalaupun sebenarnya tidak ada wajahnya dekat dengan kita. Betul, Padahal dia di betul. kamar jauh di sana. Betul, iya. Ya kan? Di Tapi asrama karena satu. itu sesuatu yang tulus keluar Iya, dari hati, iya. hati itu menggerakkan senyuman, Senyumannya ya kan, sehingga seperti seakan-akan ada dia di depan betul mata. ada dia. Jadi Oke, kita lanjut, menuliskan Pak hal-hal yang baik. Iya. Terima kasih tadi pagi saya melihat kamu makan di kafeteria. Iya, makan di Wah, kafeteria dengan rapi ya kan. Kamu menyimpan piringmu dengan baik pada Baik. tempatnya. Kan Iya. banyak mahasiswa Cara makanmu pun enak. betul. Gitu. Tidak terburu-buru Tidak gitu ya. terburu-buru ya. Jadi semua hal baik ya, semua hal baik yang kamu lihat dari temanmu tuliskanlah dalam sebuah secari kertas Iya. dalam bentuk surat dan berikan itu kepada dia. Iya. Dan ketika itu kita lakukan ya di akhir kelas ya, Iya. mata pelajaran itu ketika kita mulai membacakannya, Iya. wah, sukacita yang luar biasa ya terjadi di mana-mana. Jadi maksudnya adalah bahwa ketika kita mengapresiasi orang, muncul sukacita dalam diri kita. Betul. Ketika sukacita itu terjadi, maka kerja dari banyak organ tubuh kita ini akan berfungsi dengan lebih baik lagi ya. Gitu. Iya. Nah, luar biasa ini Betul. Pak Pendeta. Jadi karena berhubungan dengan kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan, Baik mengapresiasi. sahabat ya, setia Hope Channel. Jadi kalau kita memberikan suatu apresiasi kepada sahabat kita, ya istri, anak-anak, demikian juga keluarga yang lain, khususnya teman kerja ya, sekantor. Ya, itu rupanya ada hubungannya dengan kesehatan kita. Ya, jantung kita akan lebih baik dan lebih sehat lagi. Ya, ini luar biasa ini. Bagaimana Sang Pencipta ya memberikan bagi kita ya, supaya kita berbahagia ketika kita melakukan suatu pujian ya, Pak Pendeta ya. Karena yang memberi dan yang menerima juga sama-sama Sama-sama berbahagia, sama-sama mendapatkan kesehatan. Kesehatan. Iya. Dan ini hasil penelitian, Pak Pendeta. Betul. Ini adalah hasil penelitian dari Rollin McCarthy tadi. Dia mengatakan bahwa ketika kita mengapresiasi orang lain, Iya. ada satu gelombang elektromagnetik yang secara misterius terjadi di dalam jantung kita sehingga jantung dia kita ya. bekerja dengan baik. Kita tidak tahu itu. Kita nggak tahu. Tapi itu akan terjadi. Itu begitu akan ya. terjadi hanya karena sebuah apresiasi. Apresiasi. Ya, itu sebabnya tidak rugi, ya kan, dalam memberikan apresiasi, pujian kepada orang lain, karena itu berdampak positif tidak hanya kepada kita yang memberikannya, tapi juga kepada mereka yang menerima apresiasi kita, gitu. Dan yang terpenting lagi yang kita ketahui adalah apresiasi ini itu seperti alat bumerang itu ya.
alat perang orang apa itu ya, ketika dia lempar, Australia iya, ketika dia melempar itu maka dia akan kembali lagi kepada orangnya. yang melempar itu. Iya. Ya. Jadi ketika kita mengapresiasi orang lain, kita memberikan pujian kepada orang lain, percayalah bahwa apresiasi itu, pujian itu akan kembali lagi kepada kita. Ketika kita melakukannya tentunya dengan keikhlasan dan ketulusan. Berarti jangan pelit-pelit Iya, memberikan jangan pelit. penghargaan. Harus royal. Royal. Ya, Karena tidak bayar. Tidak ini bayar, dia. gratis dia. Kalau bayar mungkin jangan dulu. Berpikir kita berpikir ya. Tapi ini kan murah meriah dan murah besar meriah. manfaat gitu. Berarti Pak Pendeta, jadi saya berusaha ya bagaimana dengan orang muda ini, berusaha lah ya. Harus Tahun berusaha, ini betul. kita royal memberikan satu Apresiasi, pujian ya, bagi setiap orang. Siapa saja ya, siapa saja yang ada dalam lingkungan. Jangan juga pilih-pilih kan? Iya. Gitu. Kalau kita punya dua tetangga, jangan yang sebelah kiri selalu dipuji Puji kan? terus, Yang ya sebelah kan? kiri tidak kan? Nanti bumerangnya datang dari kiri. Gitu. Jadi harus memberikan apresiasi karena tidak rugi. Artinya begini, walaupun mungkin ya bisa saja kan, tidak selalu orang yang ada di lingkungan kita itu adalah orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Amin. Tapi seburuk-buruknya orang selalu ada hal positif yang bisa kita Yang lihat bisa dari kita dia. lihat. Betul. Dan sebaik-baiknya orang selalu ada hal negatif kalau kita berpikir negatif. Betul. Jadi mari mengatur, men-set pikiran kita agar kita selalu melihat hal yang positif pada orang lain. Sehingga itu akan membantu kita untuk mengeluarkan dengan royal ya, apresiasi-apresiasi. Karena sejahat-jahatnya orang, kita melihat pasti ada sesuatu yang baik yang bisa kita lihat, yang bisa kita puji ya dari orang tersebut gitu. Dan saya menangkap tadi di pembahasan kita itu Pak Pendeta sampaikan ada endorfin ya. Iya, iya. Ini dia luar itu biasa. suatu hormon yang akan membuat kita, menolong kita untuk lebih produktif, lebih semangat, ya kan, lebih tenang pikiran, karena kita mungkin pernah mendengar istilah apa ya? Alat penenang itu, obat itu morfin ya, morfin. Ya. Nah, ya dia fungsinya seperti itu, tapi ini adalah sesuatu hal yang ada karena secara alami gitu ya, bukan hasil racikan manusia gitu. Betul. Ini adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya secara alamiah dalam tubuh kita yang Tuhan sediakan bagi kita bila mana kita memiliki rasa sukacita, hal positif, pikiran positif terhadap orang-orang lain gitu. Dan memang saya lihat Pak Pendeta, kalau orang yang suka memberikan pujian atau penghargaan itu mungkin wajahnya lebih muda oleh karena jantung tadi dan endorfin itu. Betul. Ya. Karena ya. Fungsi kerja pikiran kita ya, kalau sudah berpikiran negatif ya, selalu berpikir negatif tentang orang lain, ya ini dahi ini mengkerut juga ya, mengkerut ya gini. Ini orang ketemu lagi ini orang. Ketemu lagi ini orang. Tapi kalau kita mengapresiasi, halo, selamat pagi, ya, apa kabar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kasih, itu akan membawa kita kelihatan ya lebih segar lah, lebih ya, segar. lebih fresh lah ya, daripada yang selalu berpikir negatif ya. Baik Pak Pendeta, ini kita punya pembahasan ini sangat menarik ya, tapi karena waktu yang membatasi kita Pak Pendeta pada malam hari ini, tapi sahabat setia sudah mengikuti pembahasan kita malam ini, sangat luar biasa yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Pendeta. Ini menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini, supaya sahabat setia Hope Channel lebih memilih ya untuk memberikan satu pujian bagi setiap orang. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Abiahan. Jadi yang merupakan kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini adalah pujilah seseorang untuk sesuatu yang baik yang dia lakukan. Amin. Ketika Anda memuji, memberikan apresiasi kepada orang lain, sesungguhnya Anda pun akan menerima kebahagiaan itu. Karena pujian itu, apresiasi itu adalah seperti bumerang yang kita lemparkan dan akan kembali lagi kepada kita. Ya, Yesus mengatakan segala sesuatu yang kamu ingin perbuat, yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itulah bumerang itu. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Maka sebagai kalimat terakhir saya pada malam hari ini adalah, marilah kita awali tahun yang baru ini dengan memberikan apresiasi kepada siapapun yang ada
di dalam lingkungan kehidupan kita. Ini akan menolong kita untuk hidup lebih sehat, hidup lebih berpengharapan, dan kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, khususnya di tahun 2021 ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta, Ya, luar terima kasih. biasa untuk mendorong kita di tahun ini. Ya. Tahun 2021 ini kita sudah mulai belajar untuk memberikan penghargaan atau apresiasi Ya. di keluarga kita, Di keluarga kita. sahabat kita, Di mana saja di kita mana berada, saja ya. kita berada. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Baik Pak Pendeta, boleh membawakan doa bagi kita supaya kita dapat diberkati semuanya. Baik sahabat setia Hope Channel, mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami memuji namamu, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menciptakan kami dengan begitu luar biasa dan sempurnanya, sehingga segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa, boleh menjadi sahabat-sahabat yang memberikan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman kami, anggota keluarga kami, kerabat kami dimanapun kami berada. Karena kami tahu ketika kami memberikan apresiasi, penghargaan kepada orang lain, kebahagiaan itu akan kembali lagi kepada kami. Kami rindu kami semuanya memiliki kebahagiaan yang mana itu semua berasal daripada Tuhan. Sanggupkan kami dan tolong kami untuk melakukan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh sahabat setia kami yang menyaksikan akan panggilan kasih ini. Biarlah damai dan sukacita sorga akan menjadi bagian kami, khususnya di dalam menjalani hari-hari kami di tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Tuhan tolong kami, Tuhan limpahi kami dengan berkat-Mu, agar kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan di dalam menjalani tahun 2021 ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Biahan. Demikianlah acara Ruang Panggilan Kasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semuanya, dan kami tetap mengundang kita untuk mengikuti Ruang Panggilan Kasih setiap hari Senin pukul 19 WITA. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Bila kerjaku selesai dan aku sudahlah menang, tidak ku takut maut lagi bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul